Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau uang bulanan cepet habis? Terus tiba-tiba harga barang naik, sementara masukan segitu-gitu aja. Terus pas buka aplikasi bank, bunga tabungan lagi tinggi. Nah, hal-hal tersebut apa sih hubungannya sama ekonomi? Disinilah kita akan bahas tentang permintaan dan penawaran uang. Halo semuanya, kenalkan nama saya Khulus Fitriah dari Ekonomi Syariah Angkatan 24 kelas A. Di video kali ini, kita akan bahas salah satu topik penting dalam makroekonomi, yaitu tentang permintaan dan penawaran uang, serta bagaimana konsep ini bisa kita lihat di kehidupan nyata, khususnya di keadaan ekonomi Indonesia saat ini. Dalam ilmu ekonomi, permintaan uang merujuk pada keinginan individu maupun pelaku ekonomi untuk menyimpan atau menggenggam sejumlah uang, baik untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga, menabung, maupun spekulasi. Permintaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya tingkat pendapatan, tingkat harga, dan suku bunga. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kecenderungannya untuk memegang uang pun meningkat. Sementara itu, suku bunga turut menentukan apakah seseorang lebih memilih menyimpan uang di bank atau membelanjakannya. Di sisi lain, penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar atau dilepaskan kepada masyarakat, dan itu diatur oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk mengatur penawaran uang, seperti penyesuaian suku bunga, operasi pasar buka, dan pengaturan cadangan wajib minimum. Saat ini, Bank Indonesia telah menurunkan BI rate menjadi 5,50% pada Mei 2025, lalu menahan suku bunga tersebut pada rapat Juni. Tujuan langkah ini adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang melambat secara hati-hati tanpa mengorbankan stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Kebijakan ini berdampak pada permintaan uang yang relatif stabil karena bunga pinjaman tidak turun lebih dalam dan penawaran uang yang dikontrol agar peredaran tidak berlebihan. Contohnya, gini, ketika bunga bank naik, banyak orang jadi lebih semangat untuk menabung. Karena apa? Karena uang yang mereka simpan di bank bisa beranak lewat bunga tersebut. Tapi di sisi lain, orang yang ingin meminjam uang jadi mikir ulang karena nanti cicilan yang harus dia bayar jadi lebih tinggi. Nah, disinilah terjadi yang namanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Semakin tinggi bunga bank, maka orang jadi lebih sedikit untuk meminjam uang. Namun, uang yang beredar jadi terkendali. Ini merupakan salah satu bentuk contoh nyata dari bagaimana suatu kebijakan moneter bisa berdampak berbeda-beda kepada masyarakat. Lewat kebijakannya, ketika bunga bank naik, di satu sisi, setiap individu yang akan meminjam uang akan mengurungkan niatnya. Namun untuk individu yang menyimpan tabungannya di bank, maka mereka akan untung. Permintaan dan penawaran uang juga bisa berubah tergantung kondisi. Misalnya, pada saat Lebaran, permintaan uang melonjak karena semua orang membutuhkan cash untuk belanja dan bagi-bagi THR. Tapi di sisi lain, Bank Indonesia bisa menahan penawaran uang agar tidak terlalu banyak beredar, supaya harga-harga tetap stabil dan inflasi tidak meledak. Nah, sebenarnya konsep ini mengajarkan satu hal penting bagi kita. Jikalau ekonomi diibaratkan keseimbangan, jika terlalu banyak uang yang beredar, maka harga akan naik. Tapi jika terlalu sedikit, maka orang-orang relatif tidak akan belanja dan ekonomi akan stuck. Tidak adanya pertumbuhan. Jadi, penting untuk kita sebagai generasi muda paham akan cara kerja ekonomi ini. Supaya ketika harga naik, kita gak cuma bisa ngeluh, tapi paham akan penyebabnya dan bisa lebih bijak ambil keputusan, entah itu soal belanja, menabung, maupun memulai usaha. Ekonomi bukan hanya soal angka dan teori, tapi soal kehidupan kita sehari-hari. Uang yang kamu pegang hari ini punya cerita panjang lewat kebijakan besar. Dan semakin kita paham akan cara kerjanya, semakin kita siap untuk menjadi bagian dari solusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.